Pemirsa, sejumlah menteri dan pejabat negara bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih memasuki Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pada pertemuan ini, para pembantu Presiden memaparkan sejumlah pencapaian dan evaluasi berbagai program menjelang 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafid dan dibenarkan oleh Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui masih ada yang harus diperbaiki dari pemerintahan Prabowo Gibran setelah 1 tahun menjabat. Program yang berhasil diraih oleh karena kerja keras kita bersama-sama, kerjasama di antara kementerian-kementerian. Contoh yang salah satunya yang paling mendasar keberhasilan kita mencapai swasembada pangan, kemudian keberhasilan kita menjalankan program makan bergizi yang hari ini sudah mencapai 35 juta penerima manfaat, dan banyak program-program yang lain termasuk penyatuan data DTSN kita, kemudian regulasi-regulasi yang kita pangkas sedemikian rupa untuk kita mempercepat semua proses, termasuk lahirnya Danantara itu sekarang menjadi salah satu kunci keberhasilan kita di dalam hal investasi dan ekonomi. Kemudian program cek kesehatan gratis juga luar biasa, mungkin di dunia hampir tidak ada kebijakan dari sebuah negara yang melakukan cek kesehatan gratis untuk semua warga negaranya di hari ulang tahunnya. Nah, hari ini tanggal 17 Oktober, siapa yang berulang tahun persilahkan untuk datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan diri. Jadi banyak sekali program-program yang walaupun tentu ketika ada catatan-catatan yang kita masih harus perbaiki, yaitu akan menjadi prioritas kita untuk terus disempurnakan. Kasus yang menjerat artis Ahmad Zhoni terkait penjualan narkoba dalam lapas mendapat reaksi keras dari Komisi 13 Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, dari rapat tertutup yang dilaksanakan Komisi 13 DPR RI dengan Ditjen Permasyarakatan Kementerian IMPAS, keduanya sepakat untuk membentuk panitia kerja mengusut peredaran narkoba di dalam rutan dan lapas. Artinya ya Ahmad Zhoni, karena peristiwa ini kan berulang terus, dan saya sempat juga menyampaikan berulang terus, sehingga perlu ada asesmen yang menyeluruh gitu soal kenapa peristiwa-peristiwa seperti ini terjadi. Apakah karena manusianya atau karena infrastruktur pendukung untuk mengawasi lapas itu yang tidak mendukung untuk itu. Karena memang pernah kami rapat dengan kandil-kandil, banyak kandil di daerah itu mengeluh mereka sistem pengamanan yang minimal, ya kekurangan tenaga pendukung. Karena tadi juga disampaikan seorang petugas lapas itu harus mengawasi 40 orang. Nah, ini juga satu hal gitu. Tapi itu Indonesia secara keseluruhan. Tapi kan kita tahu juga gimana proses yang ada di banyak lapas ini kan, ya ada hal-hal yang harus diatasi gitu. Dalam arti ya kita kan tahu gitu kan, bukan yang Ahmad Zhoni itu kan bukan pelaku utamanya gitu kan. Pemirsa, tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi atas kematian terapis belia berinisial RTA berusia 14 tahun. 3 saksi yang dipanggil terdiri atas pihak rekrutmen dan manajer spa serta Dukcapil Indramayu Jawa Barat. Pendalaman dari 3 saksi diperlukan karena pihak spa sempat mengaku tidak mengetahui bahwa RTA yang ditemukan tewas pada 2 Oktober lalu merupakan anak di bawah umur. Selain memeriksa 3 saksi, Polres Metro Jakarta Selatan pun tengah menunggu hasil uji laboratorium forensik terkait kamera pengawas yang menunjukkan aktivitas terakhir korban.
Sementara itu, pemirsa, Polda Metro Jaya buka suara terkait keberadaan mobil dinas dan seragam Polri di lokasi penyekapan 4 orang dengan modus jual beli mobil di wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kondisi ketiga pria yang dalam insiden penyekapan di Pondok Aren dinyatakan membaik. Insiden penyekapan tersebut terjadi dalam kasus transaksi jual beli mobil dengan modus yang diduga menjebak korban. Para pelaku diduga penyekap dan menganiaya korban di sebuah rumah di Pondok Aren. Setelah melakukan penyidikan, pihak kepolisian menyatakan bahwa mobil tersebut merupakan salah satu mobil milik keluarga pelaku, namun tidak sama sekali terlibat dan polisi tersebut justru membantu proses penangkapan. Kasus ini menjadi perhatian publik karena video para korban saat dalam penyekapan beredar di media sosial. Dalam video, punggung ketiga korban mengalami luka-luka akibat penganiayaan. Dua orang warga di perumahan Lewisari 2, Kota Bandung terlibat perkelahian yang diduga berujung penganiayaan. Insiden tersebut dipicu karena parkir kendaraan yang dianggap menghalangi. Pihak kepolisian juga telah menangani kasus ini. Pemirsa, inilah video rekaman CCTV yang merekam saat terjadinya perkelahian di jalan sempit kompleks perumahan Lewisari 2, Bandung, Jawa Barat. Dalam video ini terlihat perkelahian tak terhindarkan dan dikabarkan di antara mereka mengalami luka serius. Keributan diduga bermula saat salah satu mobil mengklakson keras karena merasa terganggu oleh kendaraan yang terparkir sembarangan. Saling emosi pun tak terhindarkan hingga terjadi bentrokan fisik. Polisi pun kini masih terus melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi. Empat orang mengalami luka bakar serius akibat ledakan tabung gas 3 kg di Jalan Babakan Sari RT 6 RW 07 Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Ledakan diduga terjadi akibat kebocoran tabung gas 3 kg yang berasal dari salah satu rumah warga. Warga yang mendengar suara ledakan disertai dengan kobaran api pun langsung panik hingga berhamburan keluar rumah. Seluruh korban yang mengalami luka bakar pun langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Pindad Bandung. Sementara korban luka parah dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk mendapat perawatan intensif. Kini polisi tengah melakukan penyidikan guna memastikan penyebab pasti terjadinya ledakan. Semburan gas dan bau menyengat muncul di Sungai Rungkut Mapan, Surabaya, Jawa Timur. Warga sekitar resah karena belum diketahui penyebab semburan ini. Menurut warga Rungkut Mapan, Surabaya, awalnya semburan gas yang terjadi pada Kamis sore kemarin pemirsa tampak kecil. Namun kini semburan tersebut terlihat cukup kuat mencapai tinggi 50 hingga 70 cm. Selain itu, bau menyengat menyeruak dari semburan gas tersebut. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji Jumat siang memantau langsung semburan gas yang muncul sejak Kamis sore kemarin di sungai tersebut. Armuji mengimbau kepada warga agar warga di sekitar lokasi semburan gas tetap tenang dan tidak panik dengan munculnya semburan gas yang mengeluarkan bau menyengat. Hal ini karena hingga saat ini pihaknya bekerja sama dengan PGN dan ITS tengah menangani kasus pembubaran gas tersebut. Pemirsa, pimpinan Partai Keadilan Sejahtera PKS bersilaturahmi dengan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin di kantornya di Kementerian Pertahanan. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, pimpinan Partai Keadilan Sejahtera PKS bersilaturahmi dengan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin di kantornya di Kementerian Pertahanan hari ini. Kedatangan pimpinan PKS mendapat sambutan hangat. Menurut Menhan, kunjungan ini dapat dimaknai untuk memperkokoh persatuan. Hadir Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman, Presiden PKS Al Muzamil Yusuf dan Sekretaris Jenderal Muhammad Khalid.
Melalui momen ini, PKS dan Kemenhan menunjukkan hubungan yang harmonis dalam koalisi pemerintah dengan harapan kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dapat terus memperkuat stabilitas nasional. Di tengah pembahasan mengenai pertahanan nasional dan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, pimpinan PKS dan Menhan menyampaikan doa dan harapan untuk kepala negara yang tepat berulang tahun hari ini, sekaligus mengapresiasi kinerja pemerintah dalam menjalankan program-programnya. Presiden Prabowo Subianto meminta suksesi kepemimpinan di tubuh TNI menerapkan prinsip meritokrasi, bukan mengandalkan senioritas semata. Ya, di tengah ketidakpastian global dan ancaman kejahatan cyber, TNI membutuhkan pemimpin yang kemudian ini diketahui memiliki kompeten dan memiliki komitmen kecintaan terhadap tanah air. Presiden Prabowo Subianto meminta regenerasi di tubuh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dilakukan berdasarkan kompetensi. Prabowo ingin petinggi militer memiliki kecintaan terhadap tanah air, jadi bukan semata berprinsip senioritas. Kepala negara juga mengingatkan seluruh matra tantangan yang dihadapi TNI ke depan akan kian kompleks sehingga membutuhkan sosok pemimpin yang profesional. Struktur organisasi TNI pun diminta diubah mengikuti kebutuhan zaman. Kepemimpinan di TNI harus kepemimpinan keteladanan, harus kepemimpinan Ingarso Sung Telodo, harus memberi contoh di depan. Tidak ada tempat untuk pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, yang tidak profesional, yang tidak mengerti tugasnya. Panglima TNI dan Kepala Staf terus-menerus saya perintahkan menilai pemimpin-pemimpin yang ada di TNI. Prajurit kita berhak dan menuntut kepemimpinan yang terbaik. Kepemimpinan yang terbaik. Saya memberi izin kepada Panglima TNI dan Kepala Staf dalam rangka seleksi kepemimpinan tidak perlu terlalu memperhitungkan senioritas. Yang penting prestasi, pengabdian, cinta tanah air. Arahan yang disampaikan Prabowo yang mengizinkan Panglima TNI dan para kepala staf semua matra mencari pemimpin tanpa memandang senioritas tentu memicu tanya. Ada apa gerangan? Apakah kepala negara mencium pola urut kacang masih menjadi tradisi TNI memilih petinggi? Senioritas itu boleh katakanlah tanda petik yang dikatakan Pak Presiden tidak perlu diperhatikan sekali, itu boleh, itu betul boleh ya. Namun, di sini namun pasti Presiden tahu lah, udah ngalamin semua itu ya. Seperti saya juga mengalami itu. Kita harus ada namanya pertama meritokrasi ya, itu bagaimana jenjang karir. Dan di TNI itu ada yang namanya itu di Kelapa 1, di Kelapa 2 ada Sesko angkatan, Sesko gabungan, Lemhanas. Nah ini jenjang-jenjang ini adalah jenjang untuk naik ke pangkatan. Alangkah indahnya ya, semua pemimpin harus melewati tahap ini. Sehingga dia benar-benar dia itu benar-benar terisi. Apakah pergaulannya, apakah dia punya wawasan dan lain sebagainya. Ini diharapkan di situ. Nah, pada saat itu sudah dia lewati, tentunya nanti di sini baru ada seleksi-seleksi dari bagaimana pengalaman dia di lapangan.
TNI pun menerjemahkan arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai perintah strategis. Menurut Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Maijen Freddy Ardianza, lembaganya sudah lama mengedepankan aspek kompetensi dibandingkan senioritas dalam suksesi kepemimpinan. Hal itu sesuai dengan transformasi kelembagaan. Aspek kompetensi selalu menjadi pertimbangan utama dalam pembinaan karir dan promosi jabatan di TNI. Proses itu juga terus dievaluasi secara berkala untuk memastikan sistem pembinaan di tubuh TNI semakin profesional dan transparan. Meritokrasi yang dimaksud adalah bagaimana menempatkan prestasi, bagaimana menempatkan kompetensi, bagaimana menempatkan loyalitas terhadap NKRI dan tugas-tugas maupun integritas itu menjadi unsur utama. Amanat Prabowo mendorong agar TNI mengutamakan meritokrasi dan profesionalitas dalam suksesi kepemimpinan mendapat dukungan penuh dari parlemen. Apalagi dalam Undang-Undang TNI yang baru disahkan beberapa waktu lalu, ada 2 tugas baru yang harus diemban tentara dalam operasi militer selain perang, yakni menanggulangi ancaman siber yang membahayakan keamanan negara, serta melindungi warga negara Indonesia dan kepentingan nasional di luar negeri. Untuk menghadapi segala macam ancaman, untuk menyiapkan diri dan juga kita menangkis segala macam potensi serangan-serangan hibrida ataupun juga potensi serangan dari negara lain, kita harus terus meningkatkan kualitas dan kapasitas kemampuan personil TNI kita, khususnya di jajaran pimpinan senior. Nah, yang beliau sampaikan bahwa jangan hanya melihat senioritas dalam menentukan setiap individu untuk ditempatkan di sebuah posisi. Harus dilihat kapasitasnya, kapabilitasnya, kemampuannya, dan juga berdasarkan merit system. Dan ini yang wajib kita dukung. Sebagai mantan prajurit, Prabowo Subianto tentu memahami betul kultur TNI yang masih kental akan hierarki senioritas. Kultur itu penting untuk menjaga solidaritas antar perwira. Mungkin kalau menurut saya itu setiap angkatan ada jago-jagonya kok, ya. Namun janganlah terlalu jauh. Maksudnya gini, jangan terlalu melangkain sampai 5 angkatan, 6 angkatan. Kenapa? Kalau kita membuat tabel, 1 angkatan 100 misalnya atau 200. Kalau 5 angkatan dia kan sudah 1000 orang. Nggak mungkin dari 1000 orang itu tidak ada yang jago, tidak ada yang jujur, integritas tinggi. Saya mengalami ya, teman-teman suka begini kadang-kadang. Waduh, dia nggak ikut pendidikan ini, pendidikan itu. Karena ada kedekatan sama si A, si B, si C, dia langsung jalur cepat. Ini alangkah indahnya dihindarkan. Arahan Presiden kan sifatnya akselerator gitu ya. Dia mengakselerasi apa yang ingin dicapai dalam konteks modernisasi TNI, ya bukan hanya alutsistanya tapi juga organisasi dan SDM-nya kan, sehingga ini bukan dalam rangka memutus tradisi tapi menyelaraskan antara tradisi dengan tantangan di zaman modern ini gitu ya. TNI butuh pemimpin yang mampu bertempur di semua domain gitu ya, memimpin pasukan termasuk pasukan gabungan. Kemudian juga mengelola teknologi, karena teknologi akan jadi sangat signifikan dalam ancaman militer modern, termasuk juga ancaman hibrida gitu ya. Melalui arahannya, Prabowo dinilai ingin menegaskan konsep hierarki tak boleh menghalangi perwira berkualitas menempati jabatan tertentu. Dengan memberi ruang selebar-lebarnya bagi prajurit berprestasi mengisi posisi pimpinan, tentunya akan lahir sistem pertahanan negara yang mampu mengikuti ancaman zaman.
Pemirsa, apa saja langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah juga dengan adanya modus keberangkatan ke Tanah Suci tanpa antre? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber usai jeda pariwara berikut ini. Penyelenggaraan haji tahun 2026 mendatang, pemerintah Arab Saudi sudah memberikan kuota sebanyak 221.000. Kementerian Haji dan Umroh sebagai lembaga baru yang akan menjadi ujung tombak penyelenggaraan haji 2026 telah membagi 203.000 atau 92% diantaranya untuk jamaah haji reguler. Sementara 17.000 atau 8% untuk kuota haji khusus. Kementerian akan membagi kuota secara merata untuk seluruh provinsi berdasarkan panjang antrian demi menciptakan pemerataan. Strategi ini juga untuk mengurangi kecurangan demi menyalip antrian dan berangkat lebih cepat. Meski upaya antisipasi sudah dilakukan, namun masih bermunculan sejumlah promosi menawarkan keberangkatan tanpa antrian resmi yang dilakukan oknum agen atau travel perjalanan haji dan umroh. Seperti apakah modus keberangkatan haji tanpa antri yang berpotensi menipu dan merugikan calon jamaah haji ini? Langkah preventif apa yang dilakukan Kementerian Haji dan Umroh untuk memastikan penyelenggaraan haji mendatang tanpa korban penipuan? Ya, itu tadi pemirsa yang menjadi kekhawatiran bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan ibadah haji. Tentunya ada modus-modus kecurangan baik itu dari antrean dan juga penipuan menjadi hal-hal yang dibayangi bagi para calon jemaah haji. Bersama kami akan kami bahas bersama sejumlah narasumber. Sudah hadir di tengah-tengah kami Pak Tulus Abadi yang merupakan Ketua FKBI. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Tulus. Terima kasih waktunya bersama kami. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, dan mewakili dari pemerintah, pemirsa sudah ada Wakil Menteri Haji dan Umroh, Bang Dhanil Ansar Simanjuntak. Assalamualaikum, selamat malam Pak Wamen. Waalaikumsalam Mbak Windy, Ya. Mas Tulus, Pak Jainal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi juga telah disapa Bang Zainal Abidin yang merupakan Ketua Dewan Kehormatan DPP Ampuri. Selamat malam Bang Zainal. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Ya, langsung saja Bapak-Bapak kita langsung membahas perihal masalah ini. Bang Dhanil, kami ingin mengetahui langkah dari pemerintah ini dalam pembagian kuota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi ini. Bagaimana langkah-langkahnya agar bisa merata di berbagai daerah, Bang Dhanil? Mbak Windy, tentu perspektifnya adalah perspektif undang-undang ya. Saat ini Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, Undang-Undang hasil revisi ketiga itu secara tegas menyatakan bahwasannya kuota haji nasional kita itu 92% itu digunakan untuk jamaah haji reguler, 8% itu digunakan untuk jamaah haji khusus. Nah, saat ini kuota haji yang diberikan pemerintah Saudi Arabia itu ada sekitar 221.000 jamaah. Nah, artinya kalau kita bagi maka ada sekitar 203.000 sekian itu untuk jamaah haji reguler, kemudian ada sekitar 17.000 sekian itu digunakan untuk jamaah haji khusus. Nah, nanti turunannya masing-masing dari 203.000 itu turunannya ke masing-masing provinsi itu ditentukan berdasarkan kriteria undang-undang. Nah, undang-undang kita itu memutuskan perhitungannya berdasarkan jumlah penduduk muslim atau berdasarkan jumlah daftar tunggu. Nah, kami sudah melakukan simulasi terkait dengan apakah menggunakan pendekatan jumlah penduduk muslim di provinsi bersangkutan atau berdasarkan jumlah daftar tunggu. Nah, yang diperkirakan yang sedang
kami kaji itu adalah kami kemungkinan akan mempertimbangkan menggunakan pendekatan daftar tunggu berdasarkan masing-masing penduduk daftar tunggu di masing-masing provinsi, sehingga berdasarkan formulasi resmi tersebut yang tadinya ada provinsi misalnya seperti Sulawesi Selatan yang daftar tunggunya hampir 50 tahun, ada yang 35 tahun, ada yang 45 dan sebagainya. Berdasarkan formula, berdasarkan jumlah daftar tunggu, maka bisa merata antriannya. Artinya maksudnya tidak ada lagi yang 48 tahun, tidak ada lagi yang 50 tahun, tidak ada lagi yang 35 tahun. Berdasarkan formula itu, seluruh daerah, seluruh provinsi itu daftar tunggunya bisa kita tekan sampai dengan 26 tahun, merata di semua provinsi. Nah, selama ini hasil temuan BPK itu selalu merekomendasikan bahwasannya perhitungan pembagian kuota per provinsi itu tidak merujuk undang-undang, sehingga ada pelanggaran terhadap undang-undang terkait dengan pembagian kuota, sehingga kami kemarin dengan DPR menyampaikan ingin sepenuhnya kembali kepada undang-undang yang berlaku pada saat ini. Itu yang pertama, Mbak Windy. Kemudian yang kedua, memang kita masih dihadapkan, misalnya kami ingin melakukan pembenahan terkait dengan integritas dan transparansi, akuntabilitas para ASN kita nanti di Kakanwil, di kabupaten kota, karena banyak memang kita temukan fakta, upaya-upaya untuk melakukan tindak kecurangan, untuk mendahulukan orang-orang tertentu yang kemudian ada praktek suap di situ. Misalnya kan kemarin saja baru ditangkap di satu daerah di Jawa Timur, salah satu ASN dari Kementerian Agama itu kemudian memungut pungli dari jamaah haji supaya bisa antriannya dipercepat dan sebagainya. Nah, tindakan-tindakan preventif seperti itu di Kementerian Haji dan Umroh nanti kami akan upayakan supaya tidak terjadi. Makanya kemudian kami melibatkan aparatur hukum sejak dini, terutama Kejaksaan dan KPK, untuk memastikan data-data antrian itu berlaku sebagaimana mestinya, berlaku sesuai dengan undang-undang, tidak ada praktek moral hazard. Itu yang kedua. Mbak Windy, yang juga perlu kami sampaikan adalah jamaah haji yang akan berangkat atau yang ingin berangkat juga harus berhati-hati dengan, karena ini daftar antrian panjang sekali, sehingga ada kemudian modus bisnis macam-macam. Ada istilahnya haji tanpa antrian sama sekali. Perlu saya jelaskan, betul ada skema misalnya haji kuota yang tidak menjadi bagian kuota Indonesia. Artinya dia tidak perlu ngantri. Itu yang kemudian disebut dengan visa mujamalah, maupun kemarin mujamalah itu artinya undangan. Atau ada juga dulu kemarin beberapa tahun yang lalu ada istilah visa puroda atau visa individual mandiri. Baik, Pak Wamen, ditahan dulu. Nanti kita akan membahas lebih lanjut. Kita akan tanyakan dan juga mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Pak Zainal. Bagaimana sesungguhnya dari asosiasi ini dapat menjamin strategi yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini dapat berlaksana dengan baik, Pak Zainal? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wamen, Pak Tulus, dan pemirsa yang budiman, undang-undang sudah jelas dari dulu memang harus berprinsip adalah first come first serve. First come first serve itu nomor urut bagi yang bersedia berangkat, bukan nomor urut yang dipaksakan. Jadi yang dimaksud yang bersedia berangkat, nomor urutnya masuk tapi tidak bersedia berangkat, itu memungkinkan nomor urut belakangnya berhak untuk
maju untuk diakomodir. Lalu kemudian PHK sebagai penyelenggara punya kewajiban untuk mengakomodir nomor urut berikutnya yang bersedia untuk berangkat. Sistem akan mampu memfilter ketika nomor urut berikutnya itu melampaui sisa kota, secara otomatis sistem itu mampu memfilter. Karena sudah sistemik ya, sistem. Satu. Lalu kemudian untuk mengantisipasi percepatan, kata percepatan itu adalah modus untuk menaikkan harga penjualan paket. Itu bahasa marketing yang semestinya kita punya kewajiban untuk mengedukasi masyarakat. Sesungguhnya ketika dia, walaupun nomor antriannya itu lebih mudah, tetapi ada sisa kota yang dimungkinkan untuk diisi, maka dia berhak PHK punya kewajiban. Artinya apa? Walaupun dia cepat, tidak boleh di harganya dinaikkan hanya karena dia lebih cepat dari antriannya. Karena itu adalah hak dia. Maka hukumnya haram atau zalim ketika menjual haknya orang. Dijual kepada yang punya hak. Itu tidak mengedukasi. Baik, Pak Zainal, ditahan dulu. Ya, nanti kita akan membahas lebih lanjut, Pak Tulus. Kita juga ingin mengetahui apakah sudah ada laporan mengenai adanya modus-modus penipuan ini yang memang mungkin dikhawatirkan oleh para konsumen ataupun calon jemaah haji. Nanti kita bahas ya Pak Tulus, dan pemirsa kami masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini sesaat lagi. Kita lanjutkan perbincangan kami, Pak Tulus. Tadi saya sempat tanyakan, sampai dengan saat ini seberapa banyak laporan yang diterima ataupun pengaduan atas penipuan haji dan umroh yang diterima sampai dengan tahun ini? Ya, sebelum itu saya kira saya ingin mengkritisi apa yang disampaikan oleh Pak Wamen tadi. Untuk poin kedua ya, karena memang itu awal mulanya ya. Poin kedua tadi kan soal transparansi, akuntabilitas gitu. Itu memang saya kira saya mendukung untuk itu, karena memang itulah selama ini masyarakat sebagai calon jemaah haji itu kan sangat meragukan, sangat gelisah dengan adanya soal bagaimana pemerintah, Kementerian Agama menentukan soal antrian itu, ya formulasinya seperti apa, dan kemudian bagaimana porsi masing-masing pemerintah daerah dan segala macam. Karena kemudian asumsi di masyarakat adalah ini ada permainan. Ya, kalau kemudian tadi Pak Daniel mengatakan ini menjadi program yang harus ditangani, saya kira itu bagus, tapi saya menantang ini mitigasinya seperti apa. Jangan sampai nanti kemudian itu tidak tertangani dan masyarakat masih mempertanyakan soal bagaimana pemerintah menentukan antrian haji, ya, baik apakah dari usianya, tempatnya, dan lain sebagainya. Dan itulah berangkat dari kasus-kasus antrian itu kan kemudian muncul kasus-kasus yang adanya penipuan, ya, tawaran-tawaran berangkat lebih dulu dengan membayar jumlah uang seperti akhir-akhir ini ada dari tadi yang disebut di Situbondo dan segala macam. Itu kan karena masyarakat sudah sangat capek antri, sehingga ketika ada oknum yang menawarkan, apalagi itu dari kementerian, itu menjadi membayar jumlah uang yang sangat banyak dan kemudian ternyata tidak diberangkatkan. Jadi saya kira itu PR pemerintah untuk menyelesaikan soal bagaimana transparansi, akuntabilitas di dalam pemerintah menentukan formulasi haji, ya, karena jangan sampai ada penggeseran-penggeseran yang kemudian masyarakat tidak nah, tolong tunjukkan bagaimana pemerintah mereformasi itu, ya, jangan hanya omong saja, tapi kemudian masyarakat tidak mengerti bagaimana menentukan formulasi antrian itu. Termasuk saya juga menunggu antrian, karena saya ini kan mestinya berangkat 2026, tapi karena pandemi kemudian 2028. Saya belum ngecek lagi, saya mundur atau maju. Nah, kalau nanti mundur berarti ada permainan atau apa gitu. Ini yang saya kira Kementerian Haji harus menyampaikan kepada publik bagaimana pemerintah Kementerian Haji menata ulang soal formulasi itu. Dan kedua, yang soal isu kritikal lain adalah soal adanya haji khusus atau haji furoda yang kemudian masyarakat banyak menjadi korban karena lagi-lagi soal antrian, sehingga masyarakat rela mengeluarkan sejumlah uang yang sangat banyak, tapi kemudian
tidak jadi berangkat, apakah karena visanya tidak keluar atau di sana di Mekah terlantar, pesawatnya delay dan segala macam. Ini yang saya kira harus ditata ulang secara serius oleh Kementerian Haji yang dibentuk khusus ya. Jangan sampai ketika ini sudah dibentuk khusus Kementerian Haji tapi kemudian tidak menghasilkan satu program yang nyata bagi masyarakat Indonesia yang sudah tersandra oleh antrian yang sangat lama. Baik, langsung saja kita tanyakan kepada pemerintah nih, Bang Dhanil, Pak Wamen, silakan bagaimana merespons, bagaimana mitigasi terhadap kecurangan-kecurangan dan modus-modus yang selama ini terjadi. Silakan. Ya, Mbak Windy, Mas Tulus, memang kesemerautan data kecurangan, kemudian moral hazard, itu ramai terjadi terkait dengan antrian haji ini. Kenapa? Karena memang data selama ini tidak transparan, tidak akuntabel, bahkan formulasi penentuan dari kuota per provinsi itu mengabaikan formulasi yang sesuai dengan undang-undang. Ada misalnya dihitung dengan jumlah penduduk, tapi kemudian kalau ada afirmasi, misalnya ada permintaan dari provinsi ini harus ditambah, maka ditambah dan kemudian mengabaikan dengan formulasi yang sudah ada. Nah, tahun ini kami akan menggunakan formulasi dan itu akan kami sampaikan kepada publik. Formulasinya apa? Kita kemungkinan menggunakan pendekatan pembagi berdasarkan jumlah antrian di provinsi masing-masing. Misalnya provinsi Jawa Barat antriannya misalnya ada sekitar 1, sekian juta. Nah, itu sebagai dasar pembaginya. Nah, itu kemudian tidak ada lagi nanti misal afirmasi berdasarkan permintaan daerah masing-masing. Kenapa? Karena itu akan mengganggu sirkulasi dari antrian itu. Nah, data-data inilah yang sudah kami bicarakan dengan DPR nanti. Dari hitungan simulasi kami sementara saja, berdasarkan hitungan dengan pendekatan konstitusi itu, maka nanti jumlah antrian nggak ada lagi tuh Mbak yang 50 tahun, tidak ada lagi yang 40 tahun, semuanya sama, misalnya 26 tahun di semua provinsi. Misalnya Mas Tulus, misalnya beliau sudah mengantri sekian tahun, tinggal dipotong apakah 2000 kalau 26 tahun ditinggal dipotong begitu ya. Nah, tapi ada trade off-nya karena kesemerautan ini yang sudah lama dibiarkan, pasti ada trade off-nya. Trade off-nya maka nanti ada provinsi yang tadinya kuotanya besar sekali, tapi setelah dimasukkan sesuai dengan jumlah antrian per provinsi, itu bisa turun. Kemudian ada provinsi yang tadinya antriannya sedikit atau jumlah kuotanya sedikit, kemudian naik. Karena misalnya ya, saya berikan contoh, Jawa Barat dengan Jawa Timur. Jumlah penduduk Muslim Jawa Barat itu lebih banyak, sedangkan dibandingkan dengan Jawa Timur. Tapi kemudian jumlah antrian jamaah haji di Jawa Timur, artinya yang sudah mendaftar dan mau berangkat itu lebih banyak ketimbang dengan Jawa Barat. Maka kemudian kalau kita pakai pengukurnya adalah jumlah penduduk Islam, maka dia tidak akan punya dimensi keadilan. Kenapa? Tidak semua orang Islam itu mendaftar dan mau naik haji. Atau ada yang mampu tapi tidak ingin naik haji. Ada juga yang ingin naik haji tapi belum mampu dan sebagainya. Yang kita hitung adalah pembaginya adalah yang sudah mengantri dan sudah artinya mendaftar dia. Nah, itulah jadi penghitungnya nanti. Nah, nanti secara detailnya kami akan sampaikan formulasinya dan kami sudah bahas dengan teman-teman DPR dan kami pastikan semuanya akan dibuka dan data akan kita perbaiki. Itu pertama. Kemudian Mbak, haji khusus itu memang juga ada antrian. Paling lama antrian haji khusus itu sekitar 7 tahun. Nah, ada nggak haji yang tidak ngantri? Nah, pemerintah Arab itu kemarin kan ada misalnya visa mujamalah namanya. Kemudian ada visa furoda beberapa tahun yang lalu. Visa mujamalah itu adalah visa undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk pihak-pihak tertentu. Misalnya undangan raja.
Misalnya undangan dari Kementerian Haji dan Umroh, kemudian Kementerian Haji dan Umroh Saudi maksud saya, kemudian undangan dari Dubes dan sebagainya. Nah, itu dikeluarkan dengan diskresi mereka masing-masing dan itu tidak masuk kuotanya kita. Baik. Nah, ini bisa tidak ngantri, tapi itu ditentukan pemerintah Arab Saudi. Nah, termasuk furoda, tapi kemudian furoda dan mujamalah ini dia tidak ada kepastian. Nah, disinilah kemudian seringkali beberapa travel melakukan menjual visa mujamalah, menjanjikan visa furoda dan sebagainya. Padahal dua visa ini punya ketidakpastian yang sangat tinggi, sehingga ada kemungkinan besar tidak berangkat. Nah, disitulah banyak jamaah haji kita yang tidak berangkat karena tidak keluar visanya, dijanji. Belum lagi ada modus misalnya menggunakan visa non haji, visa amil misalnya, visa pekerja, visa umroh dan sebagainya. Itu banyak di internet program-program ditawarkan oleh banyak travel. Kalau sudah pakai visa non haji itu dipastikan itu bertendensi melakukan penipuan karena kemungkinan besar untuk masuk ke tanah haram itu tidak akan bisa. Kira-kira begitu. Baik, Bang Dhanil. Kita akan langsung konfirmasi kepada Pak Zainal. Dari asosiasi sendiri melihatnya, apakah dari penyelenggaraan haji ini, dari penyelenggara melihat strategi yang diterapkan oleh pemerintah ini ada tantangankah yang dihadapi atau justru mempermudah? Baik, tentu akan mempermudah. Sebab pemerintah itu sudah menghitung asas manfaat dibanding dengan cara-cara yang lama. Prinsipnya itu kan berdasarkan first come first serve, itu prinsipal. Ya, adapun tentang masalah apa yang tadi dikatakan ada lagi haji tanpa antrian ya, tadi pernah disinggung tanpa antri. Itu sesungguhnya itu adalah tasrih haji bagi ekspatriat. Ya. Nah, itu dijual juga di sini di Indonesia. Ya, Pak Zainal, menanggapi adanya potensi kecurangan juga, ini seperti apa tanggapannya? Kalau tentang masalah kuota, potensi kecurangan selama sistem first come first serve itu diterapkan, ya sangat kecil sekali kemungkinannya. Ya, kalau sistem itu kan tidak kenal kompromi sesungguhnya itu. Itu tidak ada potensi kecurangan kalau first come first serve diterapkan. Itu hukum dasarnya di situ. Gitu. Ya. Baik. Adapun yang percepatan sama tanpa antri itu dua hal yang berbeda. Ya. Kalau yang tanpa antri itu bukan menggunakan visa haji, tapi dia menggunakan tasrih haji. Tasrih haji dan lalu mereka mengambil identitas semacam igama ya, penduduk menjadi penduduk di sana di negara Saudi. Saya kira itu. Baik. Dan itu juga perlu diedukasi kepada masyarakat. Sebab semuanya ada batasnya. Baik. Pak Tulus, Anda melihatnya sebagai perwakilan dari konsumen ini, apakah calon jemaah haji ini mendapatkan kesulitan untuk melaporkan secara hukum terhadap agen-agen yang melakukan penyelewengan ataupun penipuan? Ya, saya kira dalam ini kan pengawasan harusnya juga dilakukan oleh pemerintah. Ya. Sekarang ada Kementerian Haji, ya, juga harus melakukan pengawasan dari hulu sampai hilir, ya, dari sisi perizinan dan kemudian kalau kemudian ada pelanggaran yang dilakukan oleh Biro Haji dan Umroh, ya jangan segan-segan untuk misalnya melakukan pencabutan izin, ya kalau itu dari sisi administrasi ataupun perdata ataupun juga pidana. Karena kan ketika calon jemaah haji ini tertipu karena tidak diberangkatkan, kan kemudian uangnya kembali atau tidak, ya kembalinya berapa lama, kembalinya utuh atau tidak. Nah itu harus diawasi oleh pemerintah, dalam arti pemerintah bisa memberikan sanksi administratif dan juga kalau ada unsur pidana tentu ada proses pidana dan juga sisi perdata, dalam arti bahwa uang dari calon nasabah harus kembali secara utuh, ya jangan sampai kemudian ada potongan atau apapun. Tetapi yang terpenting juga dari sisi antrian tadi, saya kira kita betul-betul meminta kepada Kementerian Haji untuk melakukan
transformasi di dalam pengelolaan haji di Indonesia. Untuk apa dibentuk Kementerian Haji kalau kemudian nanti hasilnya sama saja, ya, baik dari sisi pendaftaran, pencalonan, dan juga dari sisi tadi bagaimana masyarakat yakin pemerintah menentukan mekanisme dan antrian yang ditentukan. Saya kira tadi Pak Wamen belum menyebutkan kira-kira mekanisme dan antrian seperti apa yang akan meyakinkan masyarakat untuk tidak adanya fenomena pat gulipat di dalam menentukan antrian. Itu yang terpenting. Dan yang kedua adalah menyangkut soal kalau terjadi semacam ada mafia di dalam penentuan itu. Karena saya menduga ada mafia antar tadi ya oknum dari kementerian ya, atau kemudian melibatkan biro travel ya, dan juga mungkin pihak-pihak lainnya. Nah itu saya kira PR yang harus diberantas oleh Kementerian Haji sehingga masyarakat betul-betul punya keyakinan bahwa pengelolaan haji akan lebih baik ya. Pemerintah jangan ragu untuk melakukan semacam transformasi dari proses bisnis ya, dari hulu sampai hilir, dan juga jangan ragu untuk sekarang era digital ya. Era digital harusnya masyarakat bisa monitor dengan gampang dengan aplikasi yang ada, dan saya belum melihat itu ada perubahan-perubahan yang dilakukan, sehingga dengan transparansi digitalisasi masyarakat akan bisa mengontrol dengan mudah, dan kalau ada semacam permainan-permainan juga bisa dikontrol dari situ. Nah itu saya kira pekerjaan rumahnya. Ya, salah satu hal yang juga menjadi sorotan adalah penggunaan visa khusus yang tidak dengan semestinya. Pak Zainal, kami ingin mendengarkan bagaimana tanggapan Anda. Usai jeda ya Pak Zainal, kami akan kembali pemirsa selepas jeda pariwara berikut ini. Kita lanjutkan perbincangan kami, Pak Zainal. Kami tadi sempat terjeda dengan jeda iklan. Kami ingin menanyakan kepada Anda, bagaimana lantas dengan visa khusus yang disalahgunakan atau dilakukan dengan tidak semestinya dengan iming-iming haji tanpa antrean. Ini tentu ada antisipasi dan juga langkah-langkah preventif yang sedianya harus dilakukan. Apa saja, Pak Zainal? Ya, tentang visa khusus nggak ada ya, kita nggak mengenal istilah visa khusus. Yang saya tahu bahwa mereka itu ada satu sekarang trik ya, menggunakan tasrih haji bagi ekspatriat, orang yang mukim di sana. Modusnya dari sini mereka umrah, lalu sampai ke sana, lalu mengurus iqamah. Nah, sehingga dia menjadi sebuah penduduk sana. Lalu kemudian ketika musim haji dia berangkat berdasarkan visa untuk kembali ke tempatnya bekerja. Itu semestinya bekerja. Iqamah tadi kan untuk bekerja, tinggal di sana itu. Lalu kemudian jadi dia tidak perlu visa haji lagi karena sudah mukim di sana gitu kan. Nah itu nanti ketika persediaan dengan permintaan tidak seimbang, maka akan banyak yang tidak bisa berangkat. Itu akan jadi modus juga. Ya, modus permasalahannya jadi ya tipu-tipu juga ketika over capacity ya. Tentu semuanya ada batasnya. Itu yang saya maksudkan dengan tasrih haji. Ya, tasrih haji itu kan digunakan bagi untuk orang yang tinggal di sana, termasuk mukimin, TKI ya, dan sebagainya. Itu yang dimanfaatkan selama ini sekarang ini. Baik. Itu sekarang bagaimana triknya untuk mengedukasi masyarakat dalam hal ini. Baik, Bang Dhanil, langsung saja dijawab bagaimana sesungguhnya untuk mengedukasi masyarakat, khususnya bagaimana menyampaikan kepada masyarakat terkait juga transparansi dalam penyelenggaraan ibadah haji nantinya, Bang Dhanil. Ini Mbak Windy ada dua hal ya. Di satu sisi ada visa mujamalah yang kemarin heboh-heboh itu visa Prodah. Nah bagian itu saja itu ada unsur ketidakpastian, ada goror dalam Islam. Artinya kalau ada unsur ketidakpastian, baiknya dihindarkan. Nah kemudian kedua, apalagi visa versi visa iqamah tadi. Sejatinya itu bukan visa haji, tapi visa kerja untuk masyarakat setempat. Jadi
kira-kira biasanya modusnya itu disebutlah haji tanpa ngantri, tapi kemudian nanti sementara pakai visa umroh dulu, kemudian nanti bekerja misal di sana tinggal beberapa lama jelang musim-musim haji, kemudian berharap bisa dapat igomah, dapat izin tinggal, izin kerja. Nah, pada musim haji kemudian nanti dimobilisir untuk berhaji. Nah, itu banyak dilakukan. Nah, tapi sebagian besar misalnya 2025 kemarin nggak bisa masuk. Kenapa? Karena Arab Saudi memutuskan sangat ketat, kecuali visa haji, yang lain tidak bisa masuk. Nah, cara-cara mengakali seperti itu ini harus disadari oleh masyarakat, itu adalah cara-cara yang tidak hasanah, tidak baik. Artinya mau naik haji tapi melakukan akal-akalan atau penipuan. Nah, masyarakat harus sadar itu tidak hasanah, tidak baik. Bahkan kami sedang meminta kepada majelis ulama untuk ada fatwa bahwasannya cara-cara seperti itu adalah hajinya haji yang batal atau haram lah, kira-kira begitu. Nah, kita berharap begitu. Nah, melakukan edukasi ini terus, termasuk kan kemarin video edukasi kami terkait dengan mana visa yang legal, mana yang ilegal, mana yang penuh dengan ketidakpastian. Itu adalah salah satu cara untuk memberikan pemahaman edukasi kepada publik supaya jangan tertipu dengan iming-iming tanpa antri, tapi sesungguhnya bukan visa haji. Nah, yang ketiga, Mbak Windy, betul tadi apa yang disampaikan oleh Mas Tulus. Sekarang ini Kementerian Haji, Pak Prabowo dan kami yang sekarang di Kementerian Haji dan Umroh itu di banyak beban, berbagai tumpukan masalah hampir di semua persiapan segmentasi pengurusan perhajian Indonesia. Itu tumpukan masalahnya luar biasa. Bahkan saya hampir setiap proses itu pasti ada masalah, dan masalah-masalah paling penting itu adalah selalu terkait dengan integritas, masalah terkait dengan transparansi, terkait dengan akuntabilitas, terkait dengan moral hajat, perilaku curang dan sebagainya, perilaku koruptif dan macam-macam. Nah, itulah yang sekarang menjadi beban berat kami. Kami paham betul publik punya ekspektasi tinggi untuk memperbaiki ini semuanya. Makanya kan kami ini belum ada sebulan Kementerian Haji, maka kami sudah benahi pelan-pelan. Karena selama 10 bulan sebelumnya kami di Badan Penyelenggara Haji, kami telusuri masalah-masalah utamanya apa, perilaku koruptifnya di mana, perilaku manipulatifnya di mana, dan insyaallah pelan-pelan kami sedang berusaha untuk membenahinya. Pasti tidak sempurna, tapi kami berusaha yang terbaik, dan dalam upaya untuk melakukan perbaikan itu pasti kalau dalam istilah kebijakan publik itu, Mbak Windy, pasti ada trade-off-nya. Karena kan kekacauan data, manipulasi selama ini kemudian kita benahi, pasti ada pihak yang kemudian dirugikan karena kebijakan baru, penyempurnaan dan perbaikan, tapi juga ada tentu unsur keadilan yang ingin kita hadirkan untuk semua jamaah Indonesia yang sedang mengantri dan berharap bisa segera berangkat naik haji. Kira-kira begitu, Mbak Windy. Baik, terima kasih Bang Dhanil. Informasinya kita harapkan juga bahwa dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini minim dengan modus penipuan dan juga bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama kami dan juga perbincangannya, Pak Tulus, Pak Zainal, Bang Dhanil. Dan kami masih akan menghadirkan perbincangan lainnya yang akan dibawa oleh rekan saya Tiara Harahap. Silakan Tiara. Baik, Windy dan juga pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali pemirsa untuk membahas berkaitan dengan kasus di mana ratusan orang murid di SMA Negeri 1 Cimarga ini mogok belajar lantaran diketahui sang kepala sekolah ini menampar satu orang siswa yang merokok dan kemudian menimbulkan pro dan kontra. Dan kami akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi untuk Anda bersama dengan sejumlah narasumber. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Beragam pagelaran seni budaya digelar di sepanjang Jalan Malioboro hingga kawasan titik nol.
Berjalan selama 3 hari hingga tanggal 18 Oktober besok menjadi sangat spesial menandai peringatan perdana Hari Kebudayaan yang jatuh pada tanggal 17 Oktober tahun ini. Adapun tema yang diangkat pemirsa ini adalah merayakan keberagaman. Kegiatan ini pun dibuka langsung Menteri Kebudayaan Fadlizon di Benteng Frederiksburg Kamis malam kemarin. Menurut Fadli, Hari Kebudayaan dicanangkan bertepatan dengan hari lahir Semboyan Bhinneka Tunggal Ika serta lambang negara Garuda Pancasila. Pemilihan Yogyakarta sebagai tuan rumah didasarkan pada nilai-nilai serta sejarah yang dimiliki kota gudeg ini sebagai representasi ekspresi budaya dari seluruh Nusantara. Warga dapat menyaksikan beragam pertunjukan seni budaya, pameran warisan budaya hingga pertunjukan Royal Orkestra. Ya, kita akan langsung pantau bagaimana situasi di sana bersama rekan kami Danita Riyadini di Yogyakarta. Selamat malam Danita, seperti apa keseruan di sana? Selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Keseruan terlihat pada malam hari ini di hari kedua peringatan Hari Kebudayaan perdana di Yogyakarta di tahun 2025 ini. Setelah sebelumnya malam tadi Menteri Kebudayaan Fadlizon sudah membuka dan menyalakan obor simbol kebudayaan begitu. Hari ini malam hari ini atau seyogianya sebentar lagi nih pemirsa nampaknya Karnaval Bhinneka Tunggal Ika akan dimulai karena tadi rencananya pukul 19.30 akan dimulai namun karena cuaca di Yogyakarta tepatnya di tempat kami mengabarkan hujan sehingga nampaknya saat ini belum dimulai. Namun di belakang kami mengabarkan ini adalah venue ataupun para panitia dan juga peserta memang sudah bersiap untuk mengikuti Karnaval Bhinneka Tunggal Ika yang akan digelar malam hari ini. Dan informasi yang kami peroleh di halaman di Benteng Frederiksburg ini merupakan lokasi pertama nanti akan mulai Karnaval Bhinneka Tunggal Ika. Nanti akan dibuka ditandai dengan pelepasan burung merpati kemudian akan menuju ke Jalan Malioboro melalui Istana Negara di Yogyakarta kemudian bergerak menuju ke titik 0 km. Di sana juga ada panggung budaya dan belok ke arah kiri menuju ke Taman Pintar Yogyakarta. Itu merupakan rute dari Karnaval Bhinneka Tunggal Ika yang akan berlangsung sesaat lagi. Pemirsa, kami mendapat informasi dari pihak penyelenggara bahwa memang pada malam hari ini karnaval ini ataupun tepatnya nanti ada di Museum Benteng Frederiksburg di Malioboro Yogyakarta dan juga titik 0 nanti juga akan ada beberapa pertunjukan seperti ada tarian dan juga ada beberapa pertunjukan budaya yang akan menyuguhkan masyarakat ataupun yang akan tampil dan memberikan hiburan kepada masyarakat karena seperti yang disampaikan oleh Fadlizon sendiri bahwa peringatan Hari Kebudayaan ini merupakan peringatan bersama dan Yogyakarta dipilih karena Yogyakarta memiliki nilai budaya dan juga Yogyakarta menurut Fadlizon juga disebut sebagai ibu kota kebudayaan begitu. Karnaval nanti akan menampilkan 6 formasi tematik pemirsa, ada barisan Garuda Emas, kemudian ada pelangi di atas cakrawala, ada gemulai ombak seribu sungai, harmoni di bumi penuh warna, untayan mutiara dari timur, simfoni semesta Nusaraya. Dan ini nanti juga akan ditutup dengan kolaborasi wayang kulit dan juga ketoprak nih pemirsa yang juga digelar di Museum Serangan Umum 1 Maret yang juga masih berada di kawasan Museum Benteng Frederiksburg ini. Dan kegiatan perayaan Hari Kebudayaan ini akan ditutup esok hari pemirsa dengan dialog ataupun pertunjukan budaya lain. Saya kembalikan ke Jakarta Tiara. Baik, menarik sekali. Danita Riyadini, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya pemirsa, ratusan siswa SMA Negeri Cimarga di Lebak, Banten ini mogok belajar. Kepala sekolah dituding melakukan tindak kekerasan terhadap siswa kelas 12 yang merokok di lingkungan sekolah.
630 siswa SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten melakukan mogok belajar serentak pada Senin 13 Oktober kemarin. Aksi para siswa ini disebut sebagai bentuk solidaritas usai ILB. Siswa kelas 12 diduga ditampar Dini Fitria karena ketahuan merokok di kantin sekolah. Buntut peristiwa ini, Dini yang juga merupakan kepala sekolah SMA Negeri 1 Cimarga dinonaktifkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Tak hanya itu, Dini juga dilaporkan oleh orang tua ILB ke Polres Lebak. Kasus ini kemudian dimediasi Gubernur Banten Andra Soni dan keduanya saling memaafkan pada Rabu kemarin. Meski demikian, pendapat masyarakat terbelah antara mendukung guru yang menegakkan disiplin dan mengkritik pelaporan ke kepolisian dengan masyarakat yang mengkritik kekerasan oleh guru sebagai pendidik. Lalu bagaimanakah sebetulnya pola pendidikan dan sanksi terhadap siswa yang melanggar disiplin sekolah? Ya, kita akan langsung membahasnya pemirsa bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan langsung sapa satu persatu. Yang pertama sudah ada Mbak Maharani Siti Sofia yang merupakan Ketua Departemen Hukum dan Perlindungan Profesi Guru PGRI. Selamat malam Mbak Rani. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir sebelumnya. Ya, terima kasih. Baik, kemudian di sebelahnya sudah ada Pak Halim Senredis, merupakan Sekretaris Federasi Guru Independen Indonesia FGII. Selamat malam Pak Halim. Selamat malam. Baik, sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, di sebelahnya juga sudah ada Pak Jasa Putra, Wakil Ketua KPAI. Alhamdulillah sudah hadir. Terima kasih. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya ke Mbak Rani terlebih dahulu ya. Kalau dari secara keseluruhan ini memang menimbulkan pro dan kontra, tapi kalau tanggapan PGRI sendiri seperti apa Mbak? Ya, hampir selama 2 tahun terakhir ini PGRI secara terus-menerus ya, secara konsisten mendorong adanya Undang-Undang Perlindungan Guru. Karena kami melihat meskipun keberadaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan guru ini sudah ada lengkap dari undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, bahkan kemudian peraturan menteri dan lain sebagainya. Tapi kami melihat fakta di lapangan, keberadaan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan guru ini masih cukup lemah gitu ya, terutama dalam hal penegakan hukum. Itulah kemudian PGRI melalui organisasi kita telah mendorong itu dan secara langsung meminta kepada Komisi 10 DPR RI selaku pembentuk undang-undang agar mendorong adanya Undang-Undang Pelindungan Guru yang secara khusus memberikan jaminan perlindungan terhadap guru. Nah, fakta kekerasan yang selama ini terjadi dan menguap di publik inilah yang kemudian mendorong kami berdasarkan data yang PGRI miliki bahwa seringkali guru posisinya selalu lemah di penegakan hukum begitu. Berarti secara tidak langsung dengan berangkat dari undang-undang ataupun juga aturan yang perlu difikskan tersebut, PGRI menilai memang di kasus ini yang kemudian terjadi di Cimarga, guru dilemahkan secara profesi? Ya, jadi kami cukup bersyukur ya dalam kasus di Cimarga ini karena telah dilakukan upaya secara pendekatan preventif maupun persuasif ya, yang kemudian berakhir dengan perdamaian di antara guru maupun orang tua murid dan murid itu sendiri ya. Nah, langkah-langkah inilah yang kami cukup syukuri gitu ya, karena ini telah menunjukkan ada upaya-upaya yang tidak selalu mendorong atau menyudutkan guru untuk kemudian langsung dihadapkan head to head dengan aparat penegak hukum gitu, tapi bisa diselesaikan secara persuasif dan kekeluargaan. Nah, perdamaian inilah yang kemudian kita harus jadikan portofolio gitu ya, artinya contoh bagaimana menyelesaikan kasus-kasus kekerasan yang dialami di dunia pendidikan, dan tentunya ini kan menjadi pelajaran penting ya bagi dunia pendidikan maupun pendidik gitu dalam menghadapi atau memberikan sanksi terhadap siswa di sekolah. Begitu. Penyelesaian yang kemudian sudah dimediasi ini memang menjadi salah satu jalan keluar yang kita harapkan, tapi kita juga harus ingat sebelum ada mediasi sempat ada penonaktifan begitu ya. Menurut Anda sendiri seperti apa Pak Halim? Kalau kita melihat penonaktifan ini kan sebenarnya seharusnya bisa dihindarkan gitu kan. Mengapa harus dihindarkan? Kenapa? Karena
memang FGI memandang bahwa apapun tindakan kekerasan di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh seorang guru itu tidak bisa ditolerir. Tidak dibenarkan. Itu tidak boleh. Ya kan? Tentu itu melanggar ya. Nah, namun kami melihat juga bahwa pelaporan orang tua terhadap seorang guru yang melakukan tindakan kekerasan ini juga merupakan presiden buruk bagi pendidikan. Kenapa? Karena seharusnya orang tua melihat dulu. Jangan melihat akhirnya, oh anak dipukul gitu kan. Anak dicubit gitu kan. Harus dilihat proses. Pendidikan itu kan tugasnya guru itu kan ada dua. Yang paling berat itu adalah membentuk karakter. Kalau kita mengajar, menyampaikan ilmu pengetahuan, mungkin Ibu Tiara juga bisa gitu kan. Tapi untuk membentuk karakter, ini tidak semua orang bisa gitu kan. Harus ada kerjasama antara harus guru ada dan kerja juga dengan orang tua. Gitu kan. Nah, ketika bentuk karakter inilah, nah guru itu kan melakukan pembentukan pendidikan karakter ini kan berjenjang ya. Secara hierarki juga sudah dilakukan. Kalau di sekolah itu kan ada guru, ada wali kelas. Ketika melihat seorang anak melakukan, ini kan ada masukan. Apakah seorang ini kalau sudah kepala sekolah melakukan tindakan seperti itu, ini sudah melalui tahapan gitu kan. Tapi kalau kita spesifik mengenai kekerasan ataupun juga upaya menampar siswa tersebut, ini kan kalau tidak salah sudah ada aturan tahun 2003 begitu. Betul. Ya Pak Halim, yang menyatakan bahwa pendidikan boleh dilakukan tapi kekerasan fisik jangan, intinya seperti itu. Anda menanggapinya? Kekerasan fisik yang diperbolehkan ada ya. Selama itu tidak menimbulkan cedera dan lain sebagainya itu boleh. Tapi kan kalau hanya cubit, tampar sedikit, saya rasa guru itu melakukannya tidak sekeras yang kita bayangkan gitu kan. Ya kan? Ini kan penamparan ini hanya bentuk pendidikan. Terkadang kan orang tua anak ya dalam membuat laporan, kalau membuat laporan ke orang tuanya, pok begini, mas saya dipukul sama ibu. Ibunya langsung kan. Nah ini kan ada, kita melihat antara pembentukan karakter guru dengan orang tua ini sering nggak sama gitu kan. Contoh misalkanlah, ketika guru mengajarkan ketika anak di sekolah bawa bekal, ayo kita cuci nih piring. Sampai di sekolah disuruh cuci nggak anak? Enggak kan? Artinya nggak sama. Ada ketidaksinkronan itu tadi ya, Pak. Nah harus semestinya orang tua juga harus melihat gitu kan. Ini kok kasus anak saya dipukul gitu kan, kenapa? Nggak langsung ujuk-ujuk lapor loh polisi. Baik, kan? Itu yang menjadi catatan tentunya ya, pelaporan tersebut yang dihindari. Apalagi langsung ada dinas langsung itu yang harus ditelaah terlebih dahulu ya, Pak Halim ya. Dilihat langsung nonaktif gubernur langsung turun. Ini kayak ini keputusan politik apa keputusan pendidikan, intervensi pendidikan gitu. Kita minta pendapat dari KPAI terlebih dahulu. Kalau Anda sendiri menilainya perspektifnya seperti apa? Karena nampaknya susah sekali ya memisahkan di era ini antara kekerasan dan juga bagaimana cara mendidik yang banyak sekali faktor yang mempengaruhi, salah satunya media sosial, lingkungan orang tua juga misalnya. Pak Jasa. Ya, sebetulnya kan DNA dunia pendidikan itu kan ramah pada anak. Karena yang dididik di situ adalah manusia gitu ya. Dan dalam Undang-Undang Pelindungan Anak disebutkan di pasal 9, setiap anak punya hak dilindungi dari kekerasan, baik fisik, psikis, dan seksual. Siapa yang melindungi? Ya guru, ya tenaga pendidik, ya pihak yang bertanggung jawab itu. Saya kira dalam konteks itu clear ya. Nah oleh sebab itu, apapun alasannya dan siapapun pelakunya, kekerasan itu tidak dibenarkan. Kalau kita merujuk Undang-Undang Perlindungan Anak, kekerasan itu adalah sesuatu perbuatan yang menjadikan anak sengsara, baik secara fisik, psikis, dan seksual, dan termasuk juga perlawanan terhadap hukum gitu ya. Nah ini saya kira harus clear ya, biar kita bisa melihat perspektifnya gitu ya. Dan kalau memang anak jadi pelaku ya kita ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu yang ke satu. Nah kemudian kedua, saya sebetulnya sedih juga Mbak. Ini seharusnya dunia pendidikan lepas dari industri candu rokok, tapi justru industri candu sangat luar biasa mengintervensi di dalam dunia pendidikan kita. Itu yang tidak kita baca sebetulnya gitu. Sehingga seolah-olah kita berhadapan dengan anak dan guru. Padahal ada problem yang lebih serius dari itu adalah persoalan industri candu yang namanya rokok. Kita sudah memiliki undang-undang kesehatan, punya PP pengendalian tembakau,
Tapi kalau survei yang dilakukan oleh KPAI, pengawasan yang dilakukan oleh KPAI, akses rokok, membeli rokok, kemudahan rokok di lingkungan pendidikan itu sangat mudah sekali. Termasuk juga guru, sebagian temuan kita juga merokok di dalam dunia pendidikan. Nah, jadi ini juga dilihat. Jadi problem itu harus dilihat secara komprehensif. Tidak juga aspek soal kekerasan ya, antara membedakan kekerasan dengan disiplin gitu ya. Tentu dua DNA yang berbeda antara langit dan bumi gitu ya. Tapi juga aspek lain soal industri candu gitu ya, yang dimana menggerogoti dunia pendidikan kita gitu Mbak Tiara. Baik, langsung saja mungkin ditanggapi Mbak Rani, ini melihat problem yang kemudian disampaikan oleh KPAI, Anda melihatnya bagaimana? Ya, saya kira memang dunia teknologi berkembang, dunia berkembang, saya kira pengetahuan guru, tenaga pendidik dan anak tuh terus harus saling melengkapi ya. Artinya kita tidak juga bisa menggunakan cara-cara yang lama, pendekatan-pendekatan yang lama gitu dalam menyikapi menegakkan disiplin di dunia pendidikan. Kalau tadi kita tahu bahwa di ketentuan undang-undang peraturan pemerintah terkait dengan guru dan dosen misalnya dengan guru, pelindungan guru misalnya di pasal 39 gitu ya. Di situ kan disebutkan bahwa guru diberikan kebebasan. Ya, bahasa kebebasan ini kan seolah-olah kemudian kita punya kewenangan untuk memberikan bentuk-bentuk disiplin seperti itu. Nah, yang seperti itu kan kita perlu memikirkan ya bagaimana bentuk-bentuk kekerasan yang dari zaman ke zaman mungkin ada perubahan. Betul. Yang kemudian perlu ada pendekatan, iya, penyikapan yang sangat berbeda. Nah, ini yang perlu dipertegas sebenarnya dan juga tentu kita terus sosialisasikan ya, terutama di guru-guru di bagian dari organisasi PGRI ya, untuk terus mengembangkan pengetahuan dan juga wawasan yang terkait dengan pendekatan-pendekatan di dunia teknologi yang sudah mulai berkembang ini begitu. Oke, baik. Saya ke Pak Halim. Pak Halim, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai pola begitu ya, ini apa yang harus dilakukan, pola bagaimana yang harus disesuaikan ketika ajaran-ajaran yang diterapkan di sekolah ini tidak sesuai dan menimbulkan resistensi dari orang tua dan juga murid itu sendiri. Tapi dijawab usai jeda, Pak Halim, kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Ya, sebelum saya melanjutkan diskusi, pemirsa, kita akan pantau terlebih dahulu ya bagaimana kemudian ini respon dari masyarakat berkaitan dengan proses pendisiplinan yang diupayakan dan juga dilakukan oleh guru di Cimarga ini. Sudah bergabung bersama kami rekan kami Reihana. Selamat malam Reihana, silakan. Ya baik, selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Mungkin jika Anda melihat berita akhir-akhir ini, baik itu di sosial media ataupun nonton TV, ada berita mengenai kepala sekolah yang melakukan pendisiplinan, yaitu adalah dengan cara menampar siswa yang ketahuan ini merokok di lingkungan sekolah. Nah, ini juga tentunya menimbulkan pemirsa siswa-siswi yang ada di sana berhenti sekolah untuk sementara waktu dan juga orang tua siswa memutuskan untuk membawa ke jalur hukum. Tapi pemirsa, bagaimana sebetulnya pendapat dari masyarakat? Apakah mereka setuju ataukah tidak dengan adanya pendisiplinan dengan cara kekerasan yang saat ini viral mungkin di sosial media ataupun di berita pada saat ini? Untuk itu pemirsa, di malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu masyarakat yang... Halo, selamat malam Mbak. Halo, selamat malam. Mbak namanya siapa? Meta. Mbak Meta, mungkin ini pernah nggak sih melihat yang informasi yang beritanya ada sekolah yang melakukan penamparan kepada siswa, tujuannya adalah untuk mendisiplinkan karena ketahuan merokok di sekolah? Ya, dan sempat juga sebagai orang yang kita nggak tahu di lingkungan sekolah itu seperti apa, kita juga harus melihat dari dua sisi ya Mbak. Merokok di lingkungan sekolah dan di bawah umur itu jelas salah. Menampar siswa pun juga salah satu perbuatan yang tidak patut. Tapi kita juga harus melihat dari sisi mungkin dari guru atau kepala sekolah, tapi ternyata siswanya melakukan perlawanan yang mungkin akhirnya dan dari kepala sekolah itu perbuatan yang tidak baik juga gitu sih kalau menurut saya. Kita juga harus lihat dari kedua sisinya ya. Betul. Tapi Mbak, setuju nggak sih kalau untuk mendisiplinkan siswa ini harus dengan cara kekerasan atau dengan cara fisik? Kalau sekarang kayaknya udah enggak ya Mbak ya, karena anak-anak zaman sekarang nggak bisa digituin kayaknya, saya rasa beda sama zaman dulu gitu ya. Mungkin kalau sekarang kita harusnya dari action dari kitanya, kita sebagai orang yang lebih tua daripada mereka, kita harus menunjukkan bahwa kita tidak boleh merokok di depan siswa, jadi sehingga siswa juga tidak melakukan hal yang demikian rupa. Mbak Meta, harapannya mungkin seperti apa?
mudah-mudahan guru-guru di Indonesia atau sebagai tenaga pendidik kita semua diberikan kelapangan kesabaran untuk mendidik siswa-siswa yang ada di Indonesia, dan mudah-mudahan juga siswa-siswa yang ada di Indonesia juga menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya, untuk yang negatif-negatif mudah-mudahan tidak dilakukan gitu sih. Mbak, terima kasih banyak atas waktunya ya. Dan pemirsa, kita juga masih akan terus menanyakan nih kepada masyarakat yang ada di sini mengenai tanggapannya. Halo, selamat malam Mbak, maaf mengganggu waktunya. Mbak, namanya siapa? Putri. Oke. Mbak Putri, tahu nggak sih kalau misalkan akhir-akhir ini ada berita mengenai kepala sekolah yang menampar siswanya dengan tujuan ini untuk mendisiplinkan? Tahu. Udah pernah dengar. Tanggapannya gimana nih Mbak? Kalau menurut aku sih, karena aku nggak tahu kejadian ditangkap kayak gimana ya. Tapi sebenarnya kalau untuk siswa di bawah umur ngerokok itu udah salah. Apalagi ngelakuinnya di sekolah itu juga udah salah. Tapi untuk kekerasan yang dilakuin aku rasa juga nggak pantas ya dilakuin, apalagi ke siswa. Gitu sih. Ya, tapi Mbak sendiri setuju nggak sih kalau untuk mendisiplin siswa ini harus melalui dengan cara kekerasan fisik? Kalau dulu kekerasan fisik mungkin nggak dinormalisasi juga ya. Cuman menurut aku kalau misalkan kita nggak memutus kebiasaan mendidik orang dengan kekerasan fisik, siapa yang memutus gitu? Mau sampai kapan fisik terus yang diserang gitu? Ya, harapannya mungkin seperti apa nih Pak? Kedepannya semoga siswa juga kalau misalkan dididiknya dengan baik, nggak harus menggunakan kekerasan, aku harap mereka juga bisa tertib, juga nggak perlu pakai kekerasan. Jadi gurunya juga bisa lebih sabar dan bisa lebih lurus lah, nggak perlu ada kayak gini-gini lagi gitu. Ya, baik. Mbak, terima kasih banyak atas waktunya. Dan tentunya pemirsa, itulah dia tanggapan dari masyarakat. Beberapa mengatakan tentunya ini tidak setuju, tapi tentunya pemirsa ini juga kembali lagi karena untuk mendisiplin siswa ini juga merupakan isu yang cukup sensitif. Lalu bagaimana pendapat Anda? Pemirsa, saya kembalikan kepada Anda di studio Tiara. Baik, terima kasih Rehana Mejia melaporkan langsung dari Jakarta Selatan. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Saya kembali ke Pak Halim. Pak Halim, yang satu harus kita syukuri adalah ternyata masyarakat banyak yang berpikir objektif begitu ya Pak ya? Betul. Baik, tapi mungkin boleh langsung direspon. Bagaimana kemudian jika resistensi tersebut ini terus-menerus bermunculan dari orang tua maupun juga siswa itu sendiri? Kalau ini selalu muncul kan, kekerasan muncul, terus ada respon orang tua, langsung lapor dan lain sebagainya. Kemudian ada dari birokrasi langsung menonaktifkan guru atau kepala sekolah, kemudian gubernur turun langsung bikin SK pemutusan. Ini kan seperti saya melihat tuh kayaknya kalau sudah gubernur turun tuh ada intervensi terhadap pendidikan, politik mengintervensi. Padahal guru itu kan, kalau kita berbicara guru ya, guru itu adalah Rasul Kebangunan menurut Soekarno. Ya kalau kita bicara Rasul Kebangunan berarti guru ini adalah orang pilihan. Kalau gubernur itu kan prosesnya dari proses politik. Kalau guru ini kan proses dari alami. Ya. Nggak semua orang lo mau jadi guru dengan gaji yang kecil gitu kan. Artinya dia lahir dari hati nurani gitu kan. Saya mau jadi guru. Nah ini harus kita perhatikan ya. Nah ketika ada satu tindakan kekerasan ya kan, orang tua respon langsung berlebihan, lapor dan lain, harus dilihat prosesnya. Seperti saya dari awal tadi saya katakan, lihat proses. Kepala dinas juga harus lihat proses gitu kan. Baik. Apalagi kalau sudah turun kepala sekolah, mungkin ke depan kali ya harus ada MOU antara guru dengan kepolisian. Jadi batasan tindakan kekerasan tadi yang diperbolehkan apa, yang tidak boleh gitu kan, yang oleh. Karena kan kalau sudah guru itu udah berlawanan berhadapan dengan anak, nih anak tambeng gitu kan, emosi itu muncul. Ini kan manusia juga kan, sama kita juga menghadapi anak kita juga begitu kan, ya kan. Nah ini harus ada MOU dengan guru atau kementerian dengan kepolisian. Jangan sampai kepolisian tuh langsung menerima loh, langsung di BAP guru gitu kan. Baik Pak Halim. Guru langsung dijadikan tersangka dan lain sebagainya. Ini kan nggak bisa, harus dilihat dulu prosesnya. Gitu kan. Baik. Gitu. Saya ke Mbak Rani. Mbak Rani, batasan-batasan seperti apa? Tadi sudah disinggung sebenarnya. Yang perlu sekali sebenarnya untuk dibuat begitu ya, agar guru juga paham arti pendisiplinan ini sampai mana begitu. Iya, jadi memang ketentuan undang-undang memang tidak memberikan batasan yang jelas ya.
soal kebebasan atau ada bahasa tindakan lain yang sifatnya mendidik. Tetapi saya kira memang perlu ada pendekatan ya, cara-cara yang harusnya berbeda ya. Kalau tadi dari KPAI mengatakan harus ada pendidikan guru era abad 21 gitu ya, atau ada pendekatan-pendekatan yang berbeda. Tapi saya menanggapi yang disampaikan dengan Pak Halim tadi. Sebenarnya selama ini PGRI selaku organisasi profesi guru sudah memiliki MOU dengan kepolisian. Tetapi kemudian MOU ini kan tentu tidak berjalan efektif karena memang pada dasarnya laporan misalnya dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak ini kan lebih biasanya, maka itu yang kita hadapi ya, guru seringkali menghadapi diskriminasi dalam proses penegakan hukum karena yang didahulukan itu adalah laporan yang sifatnya undang-undang khusus begitu ya, tidak melihat dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Guru dan Dosen. Nah, itulah yang kemudian PGRI dorong begitu ya, karena sebagai bagian dari pelindungan profesi, PGRI mendorong adanya Undang-Undang Perlindungan Guru, di mana di Undang-Undang Perlindungan Guru kita mengatur soal istilahnya ada Mahkamah Kehormatan Guru di situ ya, di mana setiap guru yang kemudian berhadapan langsung dengan proses penegak hukum itu harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari komite atau Mahkamah Kehormatan Guru yang kemudian menilai apakah ini sudah masuk kategori disiplin atau memang pelanggaran etik atau memang sudah masuk dalam pelanggaran hukum. Nah, sehingga ketika Dewan atau Mahkamah Kehormatan Guru ini sudah menyatakan bahwa ini bagian dari pelanggaran hukum, itulah kemudian bisa diproses secara hukum misalnya oleh kepolisian. Tetapi kalau misalnya menurut Mahkamah atau Dewan Kehormatan Guru ini melihat ini tidak hanya sekedar pelanggaran etik dan tidak masuk kategori kekerasan dalam konteks pelindungan anak atau kekerasan lain dalam ketentuan perundang-undangan, saya kira ini hanya diberikan rekomendasi untuk misalnya diberikan disiplin dalam bentuk yang lain gitu ya, sehingga tidak semua kasus atau kekerasan yang dihadapi guru atau yang dilaporkan oleh pihak orang tua siswa itu harus langsung dihadapi oleh proses hukum pidana. Gitu. Oke, baik, saya ke Pak Jasra. Sebenarnya kalau saya beri waktu Pak Jasra terlebih dahulu, Pak Jasra, kalau kita melihat sebenarnya kan banyak yang harus disoroti begitu ya, antara guru, pihak sekolah, orang tua, dan juga anak itu sendiri. Catatan dari KPAI yang kemudian ini menghindari adanya resistensi tersebut dan bisa bersinergi bersama begitu antara pendidikan di rumah dan juga orang tua, seperti apa? Ya, idealnya kan saling bekerja sama ya. Kita menyebutkan terpusat pendidikan, bahkan ada tambahan satu lagi itu sebetulnya media gitu ya. Media. Ya, seharusnya ini berkolaborasi dan bersinergi. Namun catatan kita, situasi keluarga kita hari ini salah satu isu hulu kan tidak mudah ya. Dari 13.000 orang tua yang kita survei sepanjang 2020, 60% itu nggak paham bagaimana cara mengasuh anak secara baik di rumah gitu. Nah, ini kan situasi-situasi keluarga kita yang beragam, yang tidak mudah, makanya sejak awal 10 tahun atau 15 tahun yang lalu KPAI meminta DPR untuk segera mensahkan rancangan undang-undang pengasuhan agar isu hulu ini bisa selesai gitu ya. Kita berharap tripusat pendidikan ini kan saling mendukung, karena kan kalau kita lihat waktu anak di sekolah itu kan cuma 7 sampai 8 jam ya. Sisanya di rumah. Nah, sisanya ada di rumah, ada di masyarakat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, jadi hulu diselesaikan bagaimana fungsi-fungsi keluarga, karena di Konvensi Hak Anak itu memampukan keluarga itu hal yang utama dilakukan oleh negara. Nah, di hilir ini harus diselesaikan juga industri candu. Ada rokok, narkoba, judi online, kekerasan dalam bentuk lainnya, pornografi. Itu juga yang harus diselesaikan. Ini juga menghantam institusi keluarga kita, menghantam sekolah kita. PR terbesar baik untuk orang tua maupun juga dunia pendidikan kita. Seolah kita dihadapkan kan. Situasi itu dihadapkan, padahal dua isu ini isu yang secara paralel harus diselesaikan gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya kira ke depan ya kita harus bekerja secara bersama ya, guru, kemudian profesi, lintas profesi gitu ya. Karena anak kita hari ini tidak baik-baik saja gitu ya. Mungkin secara physically dia sehat, bisa senyum. Tapi ketika didiagnosa oleh profesi, katakanlah oleh psikolog gitu hasilnya berbeda ya Pak Jasra ya? Problemnya cukup sangat serius. Jadi sepanjang komponen sistem perlindungan anak ini atau di pusat pendidikan itu tidak bisa bergerak atau hanya parsial gitu ya, maka situasi-situasi ini akan terus berulang gitu ya. Baik, dan itu yang tentu kita hindari. tidak menginginkan itu, Mbak Tiara.
Oke, baik. Pak Jasra, terima kasih banyak atas waktunya, kemudian juga Pak Halim dan juga Mbak Rani begitu ya. Tapi terakhir mungkin ya berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh mungkin orang tua yang tidak bisa mengakses langsung di sekolah begitu. Mungkin dari Mbak Rani terlebih dahulu, apa yang harus dipahami terutama, kemudian juga kalau dibutuhkan sinergitas kita harus berangkat dari mana sebenarnya Mbak Rani? Iya, tentunya sebelum anak ketika masuk ke dalam sekolah biasanya itu kan ada surat pernyataan gitu ya antara pihak sekolah dan siswa begitu atau orang tua dalam hal ini pernyataan memberikan akan mematuhi peraturan di sekolah dan lain sebagainya. Saya kira itu harus jadi komitmen bersama. Tapi kami sebenarnya dari organisasi PGRI ya untuk menghindari kejadian kekerasan-kekerasan yang berulang, kami memiliki fitur ya sebenarnya di KTA elektronik PGRI itu ada fitur lindungi guru gitu ya, sehingga fitur itu bisa dimanfaatkan oleh organisasi guru-guru yang merupakan bagian dari organisasi PGRI untuk memanfaatkan laporan-laporan apabila terjadi upaya-upaya kekerasan yang dialami atau intimidasi yang dialami oleh guru. Nah, ini sinergi antara sekolah, orang tua, siswa, maupun saya kira tadi ya pemerintah daerah dalam hal ini misalnya terlibat itu kan bagian dari pihak yang seharusnya memberikan jaminan perlindungan terhadap guru. Saya kira itu juga harus saling berkolaborasi dan adanya komitmen dari orang tua untuk mematuhi gitu ya segala aturan yang ada di sekolah dan juga menjalankan aturannya begitu. Menarik. Pak Halim, tadi sempat mau menanggapi ya, tapi karena waktunya terbatas. Tapi ini yang penting kemudian dibahas. Kalau kita melihat ada beberapa contoh yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di sekolah, misalnya berkaitan dengan merokok, kita membahas mengenai kasus ini, tapi kita tentu mengetahui bahwa tidak jarang juga ada orang tua yang merokok begitu. Ini bagaimana Anda melihatnya? Makanya ketika ada kasus seperti itu, apapun ya bentuknya, bukan hanya merokok saja. Salah satu contoh dalam kasus ini tentunya kita ambil merokok, harusnya orang tua juga harus mengintrospeksi dirinya gitu kan. Ketika anak masuk sekolah itu kan pakai surat perjanjian ya. Nah, ketika anak dimasukkan dalam sekolah, harusnya orang tua percaya 100% loh terhadap guru dan sekolah dalam melakukan pendidikan dan pembentukan karakter. Serahkan. Kita berpikir apapun yang dilakukan guru itu adalah dalam kerangka pembentukan karakter. Ya kan? Nah, dalam kerangka pembentukan karakter inilah yang terkadang ya ada tindakan itu, tapi tindakan itu harus dilihat. Pasti guru itu udah berhadapan dengan karakter anak ini udah sekian kumulasinya ya. Jadi dia juga teremosi gitu. Makanya harus dibuat ada standar batasan tadi kan. Mungkin nanti ke depan perlu juga harus ada parenting gitu kan. Jadi kalau MPLS itu kan hanya anak masuk terus diberikan kesempatan untuk begini loh program sekolah. Tapi orang tua juga harus diparenting di hari pertama gitu lah. Ketika dia masuk sekolah tuh orang tua tuh harus tahu gitu loh. Ini loh kita akan melakukan ini. Bukan hanya melakukan, anak tuh dapat mapelnya ini, bukan hanya itu gitu kan. Tapi kan anak dia akan dibentuk karakternya begini loh tujuan kita. Nah, nanti guru atau sekolah tuh mengharapkan orang tua tuh di rumah tuh seperti itu juga gitu kan. Jadi ada sinkron kalau itu. Nah, kalau itu tidak sampai, nggak pernah sinkron gitu kan. Orang guru marahin anak berkata membuli gitu kan, ngomong kotor dan lain sebagainya. Di rumah orang tuanya ngomong kotor kan, jadi gak nyambung kan. Betul, itu yang harus disinkronkan. Harus ya. Kemudian media tadi juga harus penting sama. Perannya. Semuanya kolaborasi itu secara holistik gitu kan. Itu yang kita harapkan tentunya. Tidak diserahkan sebagai guru. Memang guru pembentuk karakter. Karena kalau kita berbicara mengenai pendidikan, bebannya tentu tidak hanya di guru saja, tetapi juga keinginan dari anak itu sendiri, lingkungan, dan juga orang tua begitu ya. Setuju saya seperti Pak Halim, terima kasih banyak atas waktu dan juga perspektifnya. Kemudian juga Mbak Rani, Pak Jasra, tentu kita bersama-sama bekerja sama agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Begitu ya. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia malam kami akhiri di sini. Saya Tiara Harahap. Ya pemirsa, saya Windy Wellington ya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
Sampai jumpa.